Nah, Wati yang sampai di rumah itu bingung karena hanya menemukan ponsel si Pare di depan lemari. Segera memanggil timnya untuk mencari. Sementara si Pare yang gak tahu kalau dirinya kembali ke tahun 92 sangat terkejut mengapa ibunya masih hidup. Meminta segera dikeluarkan dari tabung itu sambil menjelaskan kalau pistol itu hanya dipakainya untuk membela diri. Tapi kan si penada yang gak tahu itu anaknya dari masa depan jadi ketakutan, menyuruhnya berbalik lalu segera mengambil pistol itu dan mengunci kembali tabungnya. Jelas dong Pare bingung mengapa ibunya kasar kepadanya. Namun tentu saja si penada juga semakin bingung. Mana mungkin sih ia punya anak segede itu. Kembali ke masa sekarang, mereka yang menemukan koper tersebut tambah yakin kalau Pare itu memang ada masalah dengan suaminya. Tapi karena Pare belum ditemukan, mereka pun menggeledah seisi rumah, termasuk ruang kerja si penada, menemukan beberapa keanehan, termasuk foto 2 orang meninggal itu. Dan saat ke ruang tengah, Wati semakin bingung setelah menemukan boneka kertas yang wajahnya dicoret-coret. Gak berapa lama si Nate datang sehingga Wati menjelaskan apa yang terjadi dan bertanya tentang ruang bawah tanah itu. Membuat Nate terdiam sejenak seolah-olah merahasiakan sesuatu. Hanya menjelaskan kalau itu ruang kerja yang selalu dipakai si penada. Tapi saat ditunjukkan foto itu, Nate pun ngaku bahwa itu adalah si Pare dan suami si penada yang sudah meninggal 30 tahun lalu. Membuat mereka bingung kalau Pare sudah meninggal, lalu siapa wanita yang dipanggil Pare itu? Nah, jawaban dari semua itu ada di tahun 92, di mana Pare bertanya-tanya mengapa sang ibu mengurungnya di sana. Menjelaskan kalau ia tuh sudah tumbuh dewasa dan sedang mencari anaknya yang hilang. Jelas dong si penada gak mau Min yang dianggapnya anak sendiri direbut darinya. Tetap mengurung Pare di sana lalu mengambil pistol dan pergi. Gak hanya itu, ia mengunci ruangan tersebut dan saking gak maunya anaknya direbut, ia pun menyuruh Nate melakukan sesuatu. Kembali ke masa sekarang, Wati yang balik ke kantor bingung dengan mobil hitam itu terparkir di sana. Tapi gak peduli karena ia harus menyusun ulang kasusnya mengapa ada 2 anak bernama Pare. Dan mengapa Pare masih hidup padahal sudah meninggal. Tiba-tiba atasan memanggilnya memperkenalkan Yuta Chai yang ternyata seorang petinggi polisi. Dan tahu kalau mobil hitam itu milik Yuta Chai, Wati jelas curiga kalau dialah pelakunya. Membuat mereka berdebat panjang, apalagi Wati tahu kalau Yuta Chai itu kasar kepada si Pare. Ya, sebagai seorang wanita, Wati tentu gak suka dengan pria seperti Yuta Chai. Mencoba menenangkan diri di ruang dokumen, tapi karena itulah ia malah menemukan dokumen kasus tahun 92 yang terjadi di rumah itu. Terkejut karena salah satu barang buktinya tuh adalah pistol yang belum diproduksi di tahun 92. Kembali ke masa lalu di mana Nate ditugaskan menjaga ruangan tersebut, namun Pare tiba-tiba pingsan. Jelas dong Nate yang panik mencoba menolongnya, namun ya, Pare mencoba kabur, apalagi mendengar suara putrinya di luar. Ia segera memanggil nama putrinya. Kan si Min yang lagi main petak umpet, bingung dengan apa yang ada di balik pintu itu. Tapi ya, si Nate segera menyekap si Pare, sedangkan si penada menjelaskan kepada Min kalau nggak ada apapun di sana, melarang Min masuk ke ruangan tersebut. Dan setelah Min pergi, nah, kembali ke masa sekarang, Wati meminta rekannya mencari tahu tentang pistol tersebut. Tapi masalahnya, kasus tahun 92 itu ditangani oleh ayah Wati yang juga seorang polisi. Membuat Wati gelisah karena ia memang sudah gak cocok dengan ayahnya. Meskipun begitu, ia tetap melanjutkan penyelidikannya, yaitu membuktikan alibi Yuta Chai di malam Pare menghilang. Ya, menurut Cupatkai, malam itu ia bersama Yuta Chai di hotel. Sehingga Wati memeriksa CCTV hotel tersebut. Dan benar aja dong, alibinya terbukti. Meskipun kedua pria itu ternyata main perempuan di sana. Membuat Wati sangat kecewa. Ternyata Cupatkai yang dicintainya juga mengkhianatinya. Beralih ke masa lalu, di mana Nate membawa Pare ke suatu tempat. Namun Pare yang bangun malah mengira Nate yang memegang pistolnya ingin membunuhnya. Jadinya ya, mobilnya terbalik dan meskipun penuh luka, Pare segera mengambil pistol tersebut dan kembali ke rumah itu demi mengambil putrinya.
Nah, sesampainya di pohon karet itu, ia pun lega melihat Min di sana. Tapi, Min, ya sama persis dengan apa yang dilihat Min di masa depan. Tapi si penada segera mengajak Min masuk karena tahu apa yang terjadi di balik pohon itu.